Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali precious people di kali ini episode keempat ya di English Lab kita. Dan hari ini saya akan fokus pada istilah yang masih berhubungan dengan academic life terms juga, tapi specifically berhubungan dengan situasi ketika kalian janjian ketemu sama pembimbing misalnya. So, kata-kata pertama adalah office hours. Office hours diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi jam kerja, ya, jam kantor. Untuk contohnya, misalnya Professor Lia's office hours is on Monday from 2 p.m. to 4 p.m. So I'd like to meet her next week, misalnya. Kemudian kata kedua adalah appointment, janji kunjungan atau janji ketemuan. Tapi ketemuannya bukan dengan teman ya, bukan dengan pacar juga. Ketemuannya dengan dalam situasi yang formal dengan pembimbing, dengan penguji misalnya, itu kita bilang appointment. Contohnya dalam kalimat I'd like to schedule an appointment with Dr. Lia to talk about my assignment. Terus ada availability. Availability ini adalah ketersediaan gitu ya. Jadi kita bisa buat dalam kalimat contohnya can you please tell me your supervisor's availability for next week? Kata keempat adalah scheduling. Scheduling atau ya kalau mau kata dasarnya saja schedule ya, artinya menjadwalkan ya. Contohnya dalam kalimat adalah scheduling an appointment with Dr. Lia is easy. Just sign the paper and let her assistant know. Terus yang kelima ada meeting request. Meeting request. Meeting request artinya adalah permintaan untuk bertemu. Ya. Ini juga bisa Anda, kalau di email tuh kalau misalnya Anda pengen bertemu dengan seorang dosen dan Anda email, maka subjeknya bisa kita buat meeting request. Meeting request artinya permintaan untuk bertemu. Terus yang keenam ada drop in. Drop in ya. Drop in ini artinya janji yang tidak di-schedule sebelumnya. Kamu datang aja kebetulan profesornya atau dosennya ada di situ dan beliau welcome kamu gitu. Itu namanya drop in visit ya. Contohnya dalam kalimat Professor Lia welcomes drop in visits during her office hours. So you don't need to make an appointment. Gitu kira-kira ya. Kemudian ada rescheduling. Rescheduling ini kalau kamu misalnya gagal mengikuti waktu di schedule pertama, maka kamu bisa reschedule, penjadwal ulangan gitu. Nah, ini saya rasa gampang ya, silakan buat sendiri ke dalam kalimat. And then there's confirmation. Confirmation ini artinya konfirmasi. Jadi kalau kita biasanya kirim email ke profesor terus mau ketemuan ya, menjadwalkan jadwal pertemuan misalnya, dan misalnya profesornya setuju, maka dia akan kirim kamu confirmation email. Artinya email yang menjelaskan permintaannya diterima atau tidak, permintaan ketemuannya diterima atau tidak. Itu namanya confirmation email ya. Tapi tentu kalau disampaikan secara verbal ya namanya confirmation saja. Nah, waiting list. Nah, ini sudah cukup jelas lah ya. Waiting list kan artinya daftar tunggu. Nah, ini mungkin hanya akan kamu pakai ketika kamu perlu antri untuk ketemu sama seorang tokoh penting di kampus misalnya. Terus yang terakhir ada counseling session. Nah, counseling session ini bisa dipakai ketika kita pengen menceritakan tentang jadwal konsultasi kita dengan dosen PA misalnya. Jadi contohnya adalah I have set up a counseling session with my academic advisor to talk about my next semester courses. Jadi gitu ya, those are 10 words that you can use starting from today harusnya ya. Dan ini tolong dibantu sampaikan ke adik-adiknya dan pastikan mereka pakai ini dalam komunikasi di kampus. Ya, sebisa mungkin pakai. Jadi ketika bahasa itu hanya akan hidup ketika kita praktekkan. Kalau cuma dibaca saja dan didengarkan, but you don't put it into practice, it's basically useless.
Jadi gitu ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di episode berikutnya, hopefully with more exciting vocabularies that you can learn about, so that you can be more confident about your English skill. Alright, thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.